kita pada saat ini Minggu Eksodim, kepada Bapak, Ibu, para jemaat Naposobulu dan sekolah minggu, di minggu kita bulan Ramadan ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita bersatu sejenak. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Angkat pujian kita dari Kitab Jemaat nomor 64 ayat 1. Cepat saya dapat berdiri. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menuju Tuhan, angkat pujian kita bernyanyi dari Kitab Jemaat nomor 19 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di surga, penuhkanlah Roh-Mu yang kudus dan pengetahuan-Mu segenap gereja-Mu, agar tersebar dan bertambah teguh firman-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Berikanlah kegembiraan pada hamba-Mu dalam memberitakan Injil-Mu, agar makin baik dan makin bertambah gereja-Mu yang kudus. Tetapkanlah hati mereka untuk mau mengikuti-Mu sampai pada kegenapan dengan iman yang teguh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 457 ayat 1.
sebagai cerminan dan petunjuk bagi hidup kita sehari-hari, yang terambil dari hukum Taurat yang kedua dan artinya. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintah-Ku. Artinya atau maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan berserta sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dulu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum dan perintahnya. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 441 ayat 1. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita, dan kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon ampunannya. Jemaat dipersilakan untuk berdoa dalam hati dengan diiringi musik. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Bapa kami memanggil nama-Mu yang kudus karena kami mengingat dosa kami. Kasihanilah kami, Yesus Kristus Tuhan kami, Anak Allah yang telah menjadi manusia karena kami, yang mati dan bangkit dari antara orang yang mati, naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, teguhkanlah hati kami mengucap syukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur bagi orang yang berduka cita,
Lepaskanlah kami dari penderitaan karena dosa-dosa kami. Datanglah Engkau ke dalam hati kami, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dalam Engkaulah segala pengasihan. Terimalah kami, dengarlah kami ya Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau sudah memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan. Marilah kita dengarkan lagu pujian dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Sebagai pendahuluan dari pemberitaan firman Tuhan, nats Alkitab yang ditujukan untuk Minggu tanggal 24 Mei terambil epistel kita dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita baca secara responsory. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah udara di atas. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun saya didukung meninggalkan aku, namun Tuhan menyertai aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab bangkit menyerahkan aku sakit sudah, dan orang-orang yang melepaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dengan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Kristus kita. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi kita dari Jemaat nomor 436 ayat 1. Oh
bertanggung. Kita ucapkan seturut dengan pengakuan iman tersebut. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan. Kembali kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 289 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita ambil sikap, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itu juga yang menerangi hati kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Bapa yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa juga yang boleh kami kenal dan menjadi penghibur kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Pada minggu ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali, beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan akan virus corona bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kami GPKB dimanapun berada, kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan, tetapi kami yakin Tuhan tetap akan menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh melihat pekerjaan Tuhan untuk seluruh Indonesia ini. Bahkan kami boleh kembali beribadah dan semua yang boleh kembali dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan kami mau diajar, kami mau diingatkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Shalom. Pada minggu ini kita akan belajar sebuah tema yang berjudul Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tema kita pada minggu ini berbicara tentang Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum kita menggali, sebelum kita mengupas bagaimana caranya, apa yang harus terjadi, bagaimana apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan mau mendengar seruan dari kita orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama pada minggu ini yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudari boleh membuka Alkitabnya dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya
ke-34. Saya akan membaca seluruh bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah boleh menyimaknya pribadi lepas pribadi. Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Lai memberikan judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan yang terlebih-lebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita lihat sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang Yesus lontarkan, dan itu bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan di ayatnya, dari pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-31, ayatnya 32. Mari kita perhatikan ada satu kalimat pertanyaan yang sangat mengenakan yang perlu kita renungkan pada minggu ini. Dikatakan di sana, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang sangat pendek yang Yesus lontarkan bagi kedua orang buta pada saat itu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat pendek yang Yesus lontarkan juga saat ini bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bagi siapa saja yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah pergumulan Indonesia, supaya Indonesia menyelesaikan pergumulan akan virus yang hampir sudah menelan, bukan hampir tapi sudah banyak menelan korban. Kalau boleh kita renungkan, kalau boleh kita lihat bagaimana semua orang kena terjangkit virus, dan juga bukan hanya itu tapi sudah banyak juga yang sembuh karena kasih Tuhan dan juga pengobatan dari para dokter, para medis. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita mendengar Yesus bertanya pada pagi hari ini, Yesus bertanya kepada kita pada saat ini, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kamu kehendaki? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kehendaki Yesus berbuat bagimu? Kalau sudah menjawab dalam hati masing-masing, berarti itulah yang akan Yesus berikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Itulah yang akan Yesus berikan, dan itulah yang akan Yesus nyatakan bahwa Bapak Ibu ingin Yesus berbuat yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita perhatikan khotbah kita, firman Tuhan kita pada minggu ini Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa pergumulan yang ada
bahwa kesusahan yang ada itu tidak mungkin atau tidak dapat melampaui segala kemampuan kita sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak itu tidak akan mungkin dikasih pencobaan, tidak akan mungkin dikasih percobaan, tidak akan mungkin dikasih pergumulan akan melampaui kemampuan dari kehidupan kita. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari dua orang buta, Bapak Ibu. Dua orang buta yang dimana sudah pasti buta. Tidak mungkin dua orang buta tiba-tiba dia tidak jadi buta. Dua orang buta yang dimana sudah pasti buta. Kalau kita melihat atau kita mendengar tadi cerita tentang kedua orang buta ini sangat menarik, Bapak Ibu. Kenapa sangat menarik? Karena kejadiannya itu ada di antara di tengah-tengah kota Yeriko, yang pada saat itu kota Yeriko dikenal atau dilihat atau bisa dibilang masyarakatnya itu ada orang Palestina dan ada orang Israel di sana. Jadi kalau kita berbicara kota Yeriko adalah kota yang dikenal masyarakat yang campuran. Ada orang Israel, ada orang Palestina, dan mereka memang hidup bersama-sama. Namun yang bukan itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Cuma yang ingin saya sampaikan yang kita akan belajar pada pagi hari ini, bagaimana iman dari kedua orang buta ini tidak goyah, bahkan keyakinannya harus kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu silakan membaca kitabnya di rumah, ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, jadi Yesus pada saat itu sedang berada di Yeriko, melayani di Yeriko, dan sudah selesai pelayanan di Yeriko, dia akan pulang kembali ke tempat di mana Yesus berada pada saat itu. Sangat jelas sekali Matius mengatakan demikian. Yesus keluar dari Yeriko, dan bukan hanya Yesus dan murid-muridnya yang keluar, Bapak Ibu, dari Yeriko, tetapi banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa saya bilang banyak orang? Karena dikatakan di sana orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Gak mungkin dong kalau orang banyak cuma 1, 2, 3 kan. Kalau bicara orang banyak pasti lebih daripada 10, atau berbicara orang banyak pasti lebih daripada 15. Dan pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya hanya sudah 12, ditambah lagi orang berbondong-bondong, berarti sudah makin banyak yang mengikuti Yesus. Kenapa mengikuti Yesus? Ini sebuah pertanyaan. Karena Yesus seorang pemimpin yang luar biasa. Karena Yesus seorang pemimpin yang mempunyai dedikasi, yang mempunyai hati yang rendah hati, yang mempunyai pribadi yang perlu kita pelajari pada saat kita mau mempelajari kepemimpinan Yesus. Tapi enggak hari ini, mungkin kapan-kapan. Dikatakan di sana pada saat Yesus keluar dari kota Nazaret, apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Yesus bertemu dengan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Di sini di dalam Matius tidak dijelaskan kapan orang buta itu, sejak kapan dia buta, apakah dia buta dari lahir atau memang dia buta pada saat sudah besar, atau dia memang buta karena ada sesuatu yang harus diselesaikan pada saat itu. Seperti apa yang Yesus katakan bahwa pada saat ada orang yang ingin mengharapkan mujizat, berarti ada sesuatu yang harus Yesus berikan supaya orang lain belajar dari Yesus. Coba kita perhatikan ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk pada saat itu, Bapak Ibu. Saya tidak akan menceritakan kedua orang buta ini, tapi yang ingin saya ajarkan pada pagi hari ini, pada minggu ini, kita lihat, perhatikan nas firman Tuhan kita ayat 30 di bagian yang terakhir. Dikatakan di sana, mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ini merupakan seruan yang mempunyai teologis yang sangat sederhana, atau ini sebuah seruan yang mempunyai makna teologis yang luar biasa yang perlu kita pelajari pada saat ini.
berbicara kasihanilah kami, biasanya kalau orang meminta bantuan, tangannya di atas atau tangannya di bawah. Kenapa saya bilang demikian? Kadang-kadang kita meminta bantuan sama orang, kita anggap bahwa orang itu lebih rendah daripada kita. Padahal orang itu lebih kaya daripada kita. Kalau kita meminta bantuan, kadang-kadang orang itu lebih hebat daripada kita. Atau kadang-kadang kita lebih hebat daripada orang itu, padahal kita meminta bantuan. Inilah yang kita perlu pada saat ini pelajari. Ada sebuah kata di mana orang buta ini menunjukkan kerendahan hati yang sangat-sangat perlu kita pelajari dan perlu kita contoh. Dia katakan di sana, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kata kasihanilah aku itu terambil dari sebuah kata yang mempunyai makna bahwa dirinya memang perlu dibantu di sana. Jadi kata kasihanilah aku ini mempunyai makna sebuah kata bukan hanya minta tolong tanpa ada pamrih, tapi minta tolong akan ada kesembuhan yang diinginkan. Jadi kata kasihanilah kami di sini menunjukkan bahwa mereka betul-betul sudah pasrah, sudah kalau boleh saya bilang sudah tidak punya daya lagi, dan mereka yang sembuh. Bayangkan orang buta, tapi yang paling enak yang perlu kita pelajari dari orang buta pasti telinganya sangat tajam luar biasa. Kenapa? Mereka mendengar Yesus mau datang, mereka teriak. Enggak mereka lihat itu Yesus sudah di mana, kok Yesus masih jauh. Enggak, mereka mendengar Yesus mau datang, makanya mereka teriak dan mereka dengan sangat rendah hati mengatakan kasihanilah kami. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, selama kita di rumah atau selama kita tidak beribadah di gereja, makin peka atau tidak kita akan orang lain, makin peka atau tidak kita akan kebersamaan kita dalam gereja, makin peka atau tidak bahwa kita sebenarnya rindu bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Ini yang perlu kita lihat pada saat ini. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Sudah berapa lama kita ibadah di rumah masing-masing? Sudah berapa lama kita mendengarkan khotbah dari YouTube? Tapi yang perlu pertanyaannya, makin rendah hati atau makin sombong dalam kehidupan kita? Tapi kita belajar pada saat ini dari orang buta. Saya yakin kalau kita bicara orang buta pasti kita akan melecehkan mereka. Tapi pada saat ini kita belajar dari orang buta, Bapak Ibu. Bayangkan kita harus belajar dari orang buta, bukan dari siapa-siapa. Mereka teriak kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Karena apa? Mereka butuh belas kasihan, mereka butuh pertolongan. Pada saat mereka membutuhkan pertolongan bukan hanya melalui mulut saja, tetapi mereka ingin bukti bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah, anak Daud pada saat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Suara bising kedua orang buta ini membuat rombongan Yesus yang begitu panjang, yang tidak tahu panjangnya sampai berapa panjang, akhirnya disetop oleh mereka supaya kedua orang buta ini tidak berisik. Kita lihat ayat yang ke-31. Dikatakan di sana, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak ketakutan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak merasa takut oleh orang banyak. Dan mereka makin jelas berteriak, Tuhan,
Anak Daud, kasihanlah kami. Bapak Ibu, ini teriakan yang kedua kali yang perlu kita lihat. Tetap mereka meneriakkan sebuah kalimat yang sangat sederhana. Seperti apa yang tadi saya bilang dalam pembukaan, sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagi? Lalu kalau kita coba hubungkan dengan tema kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, yang menjadi pembelajaran pada saat ini, Yesus bertanya, koreksi diri kita, apakah kita orang percaya? Pada saat kita yakin kita orang percaya, maka kita bisa merespon apa yang Yesus pertanyakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita belajar, orang buta ini mempunyai iman yang luar biasa, mempunyai respon yang luar biasa, mempunyai sikap yang luar biasa. Bukan mereka takut, tetapi mereka berani karena mereka yakin Yesus akan menyembuhkan. Ada amin Bapak Ibu? Jangan tidur di rumah ya, mentang-mentang di rumah ada bantal, dia tahu yang berdoa yang lagi khotbah sambil tidur. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita lihat apa yang Yesus ambil sana. Ini yang perlu kita pelajari. Yesus bukan hanya penginjil, Yesus bukan hanya guru yang agung, tetapi Yesus adalah pemimpin yang luar biasa yang perlu kita pelajari juga pada saat ini. Bukan dari kedua orang buta, tapi dari Yesus. Apa yang Yesus katakan? Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pertanyaan itu langsung disambar oleh orang buta ini. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudara-saudari kasih Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari di rumah juga mengasihi Tuhan. Ini merupakan sebuah respon yang perlu kita pelajari, sangat positif sekali yang perlu kita ambil. Begitu Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini langsung merespon pertanyaan Yesus, sehingga Yesus memberikan jawaban yang cepat, tepat, dan tepat pada saat itu. Yang menjadi persoalannya, begitu Yesus bertanya, kita yang lama-lama berespon. Bapak Ibu lama berespon. Bapak Ibu hanya bilang, oh iya. Tapi akhirnya apa? Tuhan Yesus lewat dan pertanyaan itu sudah habis bangsa. Gereja dalam menghadapi pandemi COVID-19 mempunyai respon yang harus kita respon, yaitu jemaat kita. Gereja bukan hanya diam, gereja bukan hanya tutup mata, tutup telinga, tetapi gereja harus melakukan yang terbaik bagi jemaat. Tidak mungkin kita berbicara, aku mengasihi engkau, aku memaafkan engkau, aku memiliki engkau, tapi begitu untuk memberikan pertolongan untuk dulu. Gereja pas-pasan duitnya. Pas ada, pas bisa. Pas nggak ada, pas banget. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ini yang kita perlu lihat. Yesus langsung memberikan sebuah jalan keluar. Yesus langsung memberikan sebuah tindakan yang luar biasa. Mari kita lihat di ayat yang terakhir, apa yang dikatakan di sana? 34. Maka tergeraklah hati Yesus, dibalas juga dengan belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka menjadi sembuh. Orang buta mempunyai iman yang luar biasa. Kalau boleh kita klasifikasikan, orang buta ini adalah orang yang percaya dan yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan orang buta ini
percaya dan yakin bahwa Yesus tidak akan mungkin lewat begitu saja, maka keyakinan mereka mendapatkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran YouTube kita pada saat ini, Tuhan mendengarkan seluruh orang percaya, itu udah pasti. Garis bawahi bahwa Tuhan pasti mendengarkan seruan orang percaya. Namun bagaimana respon dari orang percaya untuk untuk menanggapi apa yang Yesus berikan dalam hidup kita? Yuk, pada hari ini Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada minggu ini. Kami mau belajar dari kedua orang buta mempunyai iman yang luar biasa. Begitu Yesus bertanya, langsung mereka tangkap dan Yesus memberikan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh terjadi pada minggu ini. Baik jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu jemaat GPKB maupun jemaat GPKB Menteng yang masing-masing di dalam rumahnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menanamkan dalam hati masing-masing. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk doa syafaat yang boleh kami doakan setiap hari Minggu. Yang pertama kami mau berdoa untuk penanganan virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang sudah terjadi dan akan terjadi, kami yakin bahwa Yesus tidak akan tutup mata, tutup telinga, tetapi Yesus mendengar doa-doa orang percaya sehingga bencana COVID-19 yang terjadi pada saat ini akan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sakit untuk GPKB maupun GPKB Menteng pada saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, obat yang dimakan boleh membawa kesembuhan. Begitu juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu jemaat GPKB Menteng maupun jemaat GPKB dimanapun mereka berada, Tuhan berikan juga penyertaan Tuhan di dalam usia lanjut mereka, di dalam mereka memasuki usia yang memang harus mereka masuki, biar Tuhan berikan sukacita. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Di bulan Mei ini Tuhan, kami percaya di tengah-tengah mereka berulang tahun harus di rumah atau di tengah-tengah mereka berulang tahun tidak di gereja, tetapi kami yakin jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu GPKB Menteng Tuhan, biarlah Tuhan sertai, Tuhan jaga, berikan sukacita, memberikan berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemuda-pemudi gereja kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan atau sekarang sedang dirumahkan, berikan kemampuan, hikmat, berikan mereka sukacita, bahkan pada saat mereka harus mencari jodoh dan anak-anak juga yang Tuhan berikan, semuanya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang akan memasuki ulangan akhir semester Tuhan untuk kenaikan kelas, biarlah mereka diberikan kemampuan hikmat dari Tuhan sehingga semua apa yang mereka kerjakan boleh menjadi kesukacitaan dan mereka mendapatkan nilai terbaik untuk naik kelas. Kami berdoa untuk pelayanan dan seluruh aktivitas dari pimpinan pusat kami Tuhan, Epurus, Sekjen dan juga bendahara serta seluruh jajarannya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, bahkan apa yang sedang dihadapi boleh bersama-sama bergandengan tangan. Kami berdoa juga untuk GPKB Menteng Tuhan secara khusus, biarlah semua jemaat Tuhan Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Bapa, Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri, aparatur negara baik yang tertinggi maupun yang terendah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi pada saat ini. Tuhan, inilah doa kami.
kami percaya Tuhan sudah mendengar, dan kami yakin Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita pada minggu ini dengan lagu Kidung Jemaat 269. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahkan kami dengan kasih setiamu sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami yang kami terima daripada-Mu juga terimalah ya Tuhan, dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengayomi segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajahnya ke atas kamu serta mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera.